Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Anissa Dewi dengan NIM 2120201027. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di video kali ini saya akan memaparkan hasil observasi saya tentang pesawat sederhana. Video ini bertujuan untuk mengumpulkan tugas mata kuliah pendalaman IPA MI yang diampu oleh Bapak dosen Dian Andesta Bujuri MPD. Dalam video ini saya akan memaparkan materi tentang pengertian pesawat sederhana, manfaat pesawat sederhana, jenis-jenis pesawat sederhana, dan hasil observasi saya tentang jenis-jenis pesawat sederhana melalui media pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat bantu yang sering digunakan manusia untuk memudahkan pekerjaan dalam kegiatan sehari-hari. Ada banyak sekali manfaat pesawat sederhana. Yang pertama yaitu membantu manusia dalam melakukan pekerjaan agar lebih mudah, lebih cepat, dan lebih aman. Kemudian, pesawat sederhana dapat mengubah arah gaya. Pesawat sederhana terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama, tuas atau pengungkit. Yang kedua, bidang miring. Dan yang terakhir adalah katrol. Tuas atau pengungkit adalah jenis pesawat sederhana yang digunakan untuk mengubah hasil atau efek dari sebuah gaya. Tuas golongan pertama adalah tuas yang memiliki titik tumpu yang berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contoh tuas golongan pertama adalah gunting dan pemotong kuku. Tuas golongan kedua adalah tuas yang memiliki titik beban di antara titik kuasa dan titik tumpu. Contoh tuas golongan kedua adalah pemotong kemiri atau gerobak. Tuas golongan ketiga adalah tuas yang memiliki titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh tuas golongan ketiga adalah stapler. Baiklah teman-teman, di sini kita akan melakukan observasi pada jenis pesawat sederhana yang pertama pada tuas atau pengungkit, tepatnya pada tuas golongan pertama. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa titik tumpu berada pada penghapus, titik beban ada di sebelah kanan, dan titik kuasa ada di sebelah kiri. Kita letakkan satu koin pada titik beban. Jika kita letakkan satu koin pada titik beban, yang mana titik tumpunya berada di tengah, maka titik kuasa akan naik ke permukaan. Kemudian kita letak lagi satu koin pada titik kuasa. Dan apabila titik kuasa dan titik beban memiliki massa yang sama, maka keadaan tuas akan seimbang. Kemudian kita geser titik tumpu mendekati beban. Kemudian di sini kita lihat bahwa apabila titik tumpu mendekati beban dan massanya sama, maka titik beban akan naik ke permukaan. Kemudian kita tambahkan ya koin pada titik bebannya. Kita tambahkan koin kedua. Koin ketiga, koin keempat, koin kelima. Nah, apabila titik tumpu berada di dekat titik beban, maka titik kuasa yang hanya satu koin mampu mengangkat beban dengan seimbang dengan titik beban yang mempunyai 5 koin. Lalu bagaimana jika kita geser titik tumpu berada di dekat titik kuasa? Kita tambahkan satu koin masing-masing pada titik beban dan titik kuasa. Jika memiliki
satu koin yang sama pada titik tumpu yang berada di dekat titik kuasa, maka titik kuasa akan naik ke permukaan lebih tinggi daripada titik beban. Kemudian kita tambahkan ya koin pada titik kuasanya. Koin kedua. Koin ketiga. Koin keempat. Koin kelima. Nah, apabila titik tumpu berada di dekat titik kuasa, maka titik kuasa membutuhkan 5 koin untuk mengangkat satu beban koin. Dalam hal ini artinya, dalam penggunaan tuas golongan pertama, manusia dapat memperkecil gaya apabila titik tumpu berada di dekat titik beban. Sedangkan manusia harus memperbesar gaya apabila titik tumpu berada di dekat titik kuasa. Bidang miring adalah jenis pesawat sederhana yang memiliki permukaan datar yang mana salah satu ujungnya lebih tinggi dari salah satu ujung lainnya. Bidang miring sering dimanfaatkan untuk memindahkan suatu benda. Bidang miring pada prinsipnya juga dimanfaatkan untuk pembuatan bajik seperti pisau, kapak, sekrup, paku, dan sebagainya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melakukan observasi jenis pesawat sederhana bidang miring. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya. Kemudian kita susun kotak bekas dan buku menyerupai bidang miring. Di sebelah kiri ada kotak dan buku yang menyerupai bidang miring yang landai. Bidang miring yang landai adalah bidang miring yang tidak terlalu miring. Kemudian di sebelah kanan ada bidang miring yang menyerupai bidang miring yang curam. Bidang miring yang curam adalah bidang miring yang hampir tegak ke atas. Setelah itu kita siapkan tutup dan botol bekas lalu ikat pada ujung senar masing-masing. Lalu letakkan di atas bidang miring. Di sini titik tumpu pada bidang miring ada pada kotak bekas dan titik beban bidang miring ada pada botol bekas. Dan titik kuasa bidang miring ada pada tutup botol parfum. Nah, untuk melakukan observasi ini, kita masukkan koin satu persatu pada tutup botol parfum yang ada pada bidang miring. Koin pertama. Koin kedua. Koin ketiga. Koin keempat. Koin kelima. Koin keenam. Di sini pada bidang miring yang landai, koin keenam sudah mampu menarik beban ke atas permukaan bidang miring. Kita lanjutkan ya. Koin ketujuh. Koin kedelapan. Koin ke-9. Nah, di sini pada bidang miring yang curam membutuhkan 9 koin untuk menarik beban botol bekas ke atas permukaan bidang miring. Dari observasi dapat disimpulkan bahwa kuasa dalam menarik beban ke atas permukaan pada bidang miring landai lebih kecil daripada kuasa dalam menarik beban ke atas permukaan pada bidang miring yang terjal. Artinya, manusia dapat memperkecil gaya pada penggunaan bidang miring yang landai dalam mengangkut beban ke atas permukaan bidang miring. Salah satu contohnya adalah jalan pada dataran tinggi yang dibuat berkelok-kelok. Akan tetapi sebaliknya, manusia dapat memperkecil gaya pada penggunaan bidang miring yang terjal dalam menarik beban ke bawah permukaan bidang miring. Contohnya, saat kita menurunkan pasir dari atas truk. Katrol adalah pesawat sederhana yang terdiri dari roda beralur dan tali, yang mana tali nantinya akan dimasuki pada alur roda. Katrol dibedakan menjadi 3 macam: katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Teman-teman, di sini kita akan melakukan observasi
sangat sederhana katrol. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya. Kemudian kita gantung roll bekas pada pipa besi lemari portable. Kemudian tali senar yang sudah diikat ujungnya dengan botol bekas dan tutup botol parfum kita taruh di jalur roll bekas. Kemudian yang satunya lagi langsung kita gantung di pipa besi lemari portable. Nah, pada media ini katrol memiliki 3 unsur utama. Titik tumpu katrol berada pada pipa besi lemari portable. Titik kuasanya berada pada tutup botol parfum. Dan titik beban berada pada botol bekas. Kemudian kita masukkan koinnya satu persatu. Koin pertama, koin kedua, koin ketiga, koin keempat, koin kelima, koin keenam, koin ketujuh, koin kedelapan, koin kesembilan, di sini sudah terlihat bahwa beban yang bertumpu pada katrol sudah dapat naik ke permukaan atas dengan jumlah koin 9. Sedangkan kita lanjutkan ya, masukkan koin pada beban yang langsung digantung di pipa lemari portable. Koin ke-10, koin ke-11, koin ke-12, koin ke-13, koin ke-14, koin ke-15, koin ke-16, koin ke-17, koin ke-18, koin ke-19, koin ke-20. Beban pada tali yang langsung digantung pada pipa besi lemari portable membutuhkan 20 koin untuk menariknya ke atas permukaan. Dari observasi dapat disimpulkan bahwa kuasa dalam mengangkat beban menggunakan katrol lebih kecil daripada kuasa mengangkat beban tanpa menggunakan katrol. Artinya manusia akan lebih mudah apabila menggunakan katrol dalam pengangkutan beban atau barang. Dari observasi dapat disimpulkan bahwa kuasa dalam mengangkat beban menggunakan katrol lebih kecil daripada kuasa mengangkat beban tanpa menggunakan katrol. Artinya manusia akan lebih mudah apabila menggunakan katrol dalam pengangkutan beban atau barang. Sekian video pemaparan laporan hasil observasi saya mengenai pesawat sederhana. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.